Nabi Adam. Ketika dia dilemparkan ke bumi, itu dia sujud memohon taubat kepada Allah selama 40 hari. Bahkan ada yang mengatakan selama 40 tahun dia bertaubat. Dan nanti diterima taubatnya ketika dia bersalawat kepada Rasulullah. Karena ketika Nabi Adam mau masuk ke dalam surga, itu di pintu surga dia melihat ada kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat itulah yang diingat Nabi Adam. Kemudian dia mengucapkan salam kepada Rasulullah. Karena dia mengatakan pasti orang ini, kenapa namanya berdempetan dengan nama Allah dan juga ditempatkan di pintu surga, pasti dia istimewa. Nah, setelah itu baru dia ditegur oleh Allah. Wahai Adam, siapa mengajarkan engkau kalimat itu? Dia cuma mengatakan, ya Allah, aku mengingat ketika engkau ingin memasukkan aku ke dalam surga, kalimat itu ada di pintu surga. Bahwa Allah mengatakan, seandainya engkau tidak mengucapkan kalimat itu, maka sampai kapanpun aku tidak akan pernah menerima taubatmu. Inilah yang menjadi dalil para ulama kita mengatakan bahwa tidak ada doa yang sampai kepada Allah ketika orang tidak bersalawat kepada Rasulullah. Karena salawat itu adalah pintu minta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa riyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah sholat duhur yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perintah pelaksanaan sholat sebenarnya kalau kita baca dalam kitab risalah, ternyata sholat yang diterima Rasulullah adalah rangkaian sholat yang dilaksanakan oleh para nabi-nabi terdahulu sebelum Rasulullah. Makanya Nabi Ibrahim itu kan sholat, Nabi Musa itu sholat, Nabi Isa juga sholat, Maryam juga sholat, Nabi Zakaria juga sholat. Makanya doa di Nabi Ibrahim itu Rabbana liyuqimus sholat faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaih. Jadi sebenarnya Nabi Ibrahim itu sudah sholat. Kemudian yang kedua, wa qaimun yusalli fil mihrab. Itu kan Nabi Zakaria, dia berdiri sholat di dalam mihrabnya. Maryam juga demikian. Bahkan Nabi Isa ketika ditanya, dia mengatakan aku diutus oleh Allah untuk memerintahkan sholat dan zakat. Jadi sebenarnya para nabi itu sudah sholat. Jadi sholat itu bukan ibadah baru. Sejak adanya nabi itu sudah ada perintah. Namun tata cara sholat itulah yang berbeda. Ada yang mengatakan nabi-nabi terdahulu hanya ada yang berzikir, di dalam zikirnya itulah disebut dengan sholat. Karena kalau kita melihat makna hakikat dari makna kata sholat, as-sholat kan sebenarnya dimaknai doa. Makanya sholat itu adalah doa. Jadi nabi itu semua berdoa kepada Allah, maka disebut sholat. Cuma Rasulullah ini yang memiliki 3 dimensi. Yang pertama gerakan, yang kedua mengingat, yang ketiga bacaan. Yang nabi-nabi terdahulu ada tidak ada gerakan. Makanya dari situ ulama mengatakan, dari situlah orang Nasrani itu kalau dia sholat itu tidak ada gerakan, cuma menyanyi. Karena Nabi Isa di dalam pujiannya kepada Allah itulah tanpa ada gerakan, disitulah sholatnya. Tapi Rasulullah menantikan lengkap, ada gerakan sujud rukuk sampai 7 macam itu, karena memang itu gerakan para malaikat dari langit pertama sampai ke langit ke-7 untuk menyembah. Namun sholat ini kan ada 5 yang kita kerjakan dengan 17 rakaat.
Dalam risalah itu disampaikan bahwa sholat subuh itu sebenarnya adalah sholatnya Nabi Adam. Ketika dia dilemparkan ke bumi, itu dia sujud memohon taubat kepada Allah selama 40 hari. Bahkan ada yang mengatakan selama 40 tahun dia bertaubat. Dan nanti diterima taubatnya ketika dia bersalawat kepada Rasulullah. Karena ketika Nabi Adam mau masuk ke dalam surga, itu di pintu surga dia melihat ada kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat itulah yang diingat Nabi Adam. Kemudian dia mengucapkan salam kepada Rasulullah. Karena dia mengatakan pasti orang ini, kenapa namanya berdempetan dengan nama Allah dan juga ditempatkan di pintu surga, pasti dia istimewa. Nah, setelah itu baru dia ditegur oleh Allah. Wahai Adam, siapa mengajarkan engkau kalimat itu? Dia cuma mengatakan, ya Allah, aku mengingat ketika engkau ingin memasukkan aku ke dalam surga, kalimat itu ada di pintu surga. Baru Allah mengatakan, seandainya engkau tidak mengucapkan kalimat itu, maka sampai kapanpun aku tidak akan pernah menerima taubatmu. Inilah yang menjadi dalil para ulama kita mengatakan bahwa tidak ada doa yang sampai kepada Allah ketika orang tidak bersalawat kepada Rasulullah. Karena salawat itu adalah pintu langit terbuka. Makanya ada 3 perbuatan itu yang sia-sia. Yang pertama, tidak ada berkumpulan, tidak ada jamaah yang berkumpul kecuali dia bersalawat kepada Nabi, baru bisa didoakan para malaikat. Yang kedua, tidak ada sholat yang sah kalau orang tidak bersalawat kepada Nabi. Makanya semua sholat itu pasti ada salawatnya, dan itu wajib. Karena itu yang menyebabkan sholat itu sampai. Karena pintu langit tidak akan terbuka kecuali dengan salawat. Kemudian doa, tidak ada doa yang diterima oleh Allah. Bagaimana mungkin bisa diterima sedangkan pintu langit tidak terbuka? Nah, doa itu mesti melintasi 7 pintu langit. Itulah sehingga 3 hal ini jangan sekali-kali lupa bersalawat. Ketika kita berkumpul, ketika misalnya mau adakan acara pernikahan, baru mau membicarakan apa, harus bersalawat. Dari situlah kenapa penceramah setiap mengawali ceramahnya mesti salawat. Walaupun nanti ada double-double. Kalau kita sudah mengatakan Alhamdulillah, sudah kita baca itu, kemudian mengucapkan lagi Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu double kan? Satu bahasa Arab, satu bahasa Indonesia, sama saja. Makanya di dalam Islam itu begitu. Makanya ketika Nabi Adam diterima taubatnya, dia kan sujud. Di dalam sujudnya itu kan ada 2 amalannya Nabi Adam. Yang pertama puasa 3 hari untuk membuat tubuhnya putih, karena itu kan hitam. Makanya di dalam Islam ini kita kenal orang yang berdosa itu kan kegelapan, sedangkan orang yang melakukan kebaikan itu kan nur. Makanya semua bahasa nur itu pasti kebaikan. As-sholatu nur, wal malaikatu nur, nur Muhammad, al-wudu'u nur, al-ilmu nur, az-zikru nur, kan semua nur. Tapi kalau dosa itu kegelapan. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan orang yang masuk surga itu nanti depan, belakang, samping, kiri, kanan, di atas itu bercahaya. Memang betul Pak. Karena orang sholat itu kan nur, zikir itu adalah nur, sholawat itu adalah nur, ibadah itu adalah nur, pahala itu adalah nur. Tapi dosa adalah kegelapan. Makanya cara membersihkan. Makanya dari situ Nabi Adam berpuasa 3 hari. Maka disebut puasa putih. Karena puasa pertama diputihkan badannya sepertiga. Puasa hari kedua sepertiga lagi diputihkan. Kemudian puasa hari ketiga putih seluruh tubuhnya. Jadi menghapuskan dosanya supaya dia bersih seutuhnya. Makanya dia puasa 3 hari. Makanya puasa 3 hari dalam setiap bulan disebut puasa putih. Yang tanggal 14, 15, 16 setiap bulannya disebut puasa putih. Itulah kata Nabi, siapa yang puasa 3 hari dalam 1 bulannya sama dengan puasa 1 bulan penuh. Itu kuncinya. Makanya kemudian sujud Nabi Adam di rakaat sujud pertama itu dia bersyukur karena doanya diterima. Dia bangkit sujud kedua karena di saat itulah terbuka terang. Itu siang. Dan Nabi Adam itu tidak ada pakaian ketika turun ke bumi. Tapi itu Nabi Adam ular, nyamuk, tidak ada yang bisa gigit. Karena kulitnya Nabi Adam kan kuku. Makanya kita itu, kuku kita itu kan sebenarnya adalah pemberian Allah dari Nabi Adam. Jadi kalau mau tahu kulitnya Nabi Adam, ini kan kuku.
Kuku ini kan kulitnya Nabi Adam. Dari situlah kenapa ketika orang muazzin mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kemudian tidak berdoa. Kenapa kuku yang diusapkan ke mata? Karena itu kulitnya Nabi Adam. Makanya orang dulu ajarkan kalau kau mau minum, nah takut kalau ada racunnya, bacakan salawat kemudian celupkan kuku itu racunnya akan terangkat. Itu kan kulit tidak Adam. Makanya Nabi Adam itu tidak digigit nyamuk. Bagaimana bisa digigit? Karena sekali kan begitu. Makanya dia tidak ada pakaian tapi bisa salaman. Itu kuncinya. Makanya sujud tadi 2 kali. Isinya ini kita ambil hakikatnya. Ulama kita mengatakan dalam tasawuf dan ilmu hikmah itu ulama kalau itu membolehkan dan itu mengatakan itu intinya dalam sholat subuh di sujud terakhir pagi itu apa itu? Ketika engkau punya masalah dan kau menganggap bahwa masalah kau ini tidak ada solusi, atau kau menghadapi situasi sangat penting yang tidak bisa kau selesaikan, kau sudah di luar kemampuan kita, mengatakan ini sudah tidak bisa saya selesaikan, maka pada saat itu sujud di waktu subuh, pada sujud terakhir dalam sholat kau minta, jangan lafazkan, cukup dalam hati. Insya Allah Allah akan bukakan solusi sebesar apapun masalahnya dari Adam, tapi Allah akan bukakan. Dari situ Rasulullah mengatakan di sujud terakhir, pada saat sujud itu hamba paling dekat dengan Tuhan. Itu Rasul. Makanya kuncinya Bapak sekalian saya sampaikan bahwa tapi jangan dilepaskan, cukup dalam hati. Makanya ketika sujud di situ kita minta. Ada 2 masalah sebenarnya. Yang pertama ketika ada masalah tidak bisa kita selesaikan. Kemudian yang kedua, ada orang yang diberikan kegelapan kalbu, tidak bisa istilahnya tidak bisa nikmat dalam ibadahnya, maka minta di sujud terakhir insya Allah. Untuk yang kedua, sholat duhur, itu kan sholatnya Nabi Ibrahim. Sholatnya Nabi Ibrahim ketika disuruh menyembelih anaknya Ismail dan Allah gantikan dengan himar. Ini juga pakai misal. Makanya di dalam agama itu ini ikatan dalam ibadah itu tidak boleh sombong. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan, ya Allah, aku telah selesai menunaikan perintah. Allah mengatakan jangan sombong Ibrahim. Tidak mungkin kau bisa lakukan. Karena Nabi Ibrahim ingin bangga itu. Saya sudah melaksanakan anakku pun saya siap sembelih tapi ternyata Allah gantikan. Dari situ dikasih tahu, hai Ibrahim, tidak mungkin kau lakukan itu kecuali hatimu, kalbumu, imanmu kuat. Siapa yang kasih iman? Allah. Yang kedua, tidak mungkin kau lakukan Ibrahim seandainya anakmu tidak mau. Maka siapa yang harus berbangga? Dirimu atau anakmu? Makanya dari Ismail pun dikasih tahu, jangan berbangga Ismail dengan kau siap disembelih oleh bapakmu. Kenapa? Karena itu kau sebenarnya tidak disembelih, karena ada himar yang menggantikan kamu. Begitu. Jadi mestinya himar ini yang berbangga, karena dia menunaikan tugas yang telah saya perintahkan kepada Nabi Ibrahim. Jadi sama dengan kita, Pak. Kalau kita salat jangan bangga. Kenapa? Karena tidak mungkin kita salat kalau Allah tidak tanamkan keimanan dalam diri kita. Yang kedua, tidak mungkin kita salat kalau kita tidak sehat. Tidak mungkin kita sholat seandainya tidak ada fasilitas yang disiapkan oleh Allah. Maka dari situlah orang tidak boleh berbangga. Ini sudah masuk ke tasawufnya. Dalam tasawuf itu dikatakan engkau tidak ada, yang ada hanya Dia. Artinya imanmu, kesehatanmu, dirimu Allah berikan sehingga kau bisa sujud. Maka jangan sombong ketika kau sujud, jangan bangga karena tidak akan kau lakukan itu kecuali Allah tanamkan keimanan dalam kalbu. Artinya apa? Yang kita lakukan ini serahkan bahwa ini hanya karena Dia. Itu kuncinya, Pak. Kemudian Nabi Ibrahim, ini sudah jauh. Nabi Ibrahim itu kenapa sujud 4 kali? Karena yang pertama dia bersyukur menunaikan perintah Allah. Yang kedua dia bersyukur karena anaknya diselamatkan. Kemudian yang ketiga dia bersyukur karena dia terlepas dari sifat kesombongan karena kemudian Allah beritahu. Kemudian yang keempat dia bersyukur karena Allah selamatkan semua keluarganya termasuk istrinya. Sujud 4 kali itulah yang menyebabkan sholat duhur kenapa 4 rakaat. Menurut sholat risalah itu, tadi ulama kita mengatakan hakikat sholat duhur adalah ketika engkau khawatir hartamu tidak cukup kau gunakan, sedangkan banyak yang mau bersekolah, ada anak-anak sekolah, ada keluargamu yang sangat membutuhkan, tapi ekonomi tidak menentu, maka sujud terakhir dalam sholat duhur kau minta di situ, maka Allah pasti cukupkan sampai 1 tahun ke depan.
Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.